Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Ayu Sulistyo, NIM 220160644012 dari kelas PGSD 2022A. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang RPJMN tahun 2015 hingga 2019 sebagai implementasi paradigma Pancasila dalam pembangunan bangsa. 1. Capaian paradigma pembangunan bidang politik. Ada tingkat partisipasi politik pemilu, indeks demokrasi Indonesia, persentase K atau L dengan nilai indeks reformasi birokrasi baik kategori B, persentase provinsi dengan nilai indeks reformasi birokrasi baik kategori B, dan persentase kabupaten atau kota dengan nilai indeks reformasi birokrasi baik kategori B. A. Tingkat partisipasi politik pemilu. Rata-rata tingkat partisipasi pemilih menunjukkan penurunan selama pemilihan kepala daerah atau Pilkada tahun 2017 dan Pilkada 2018, yaitu 74,89%. 2017 menjadi 72,27% 2018. Tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan umum pemilu tahun 2019 mencapai 81,69%. Upaya untuk terus meningkatkan partisipasi pemilih adalah melalui konsolidasi program partisipasi masyarakat, perumusan strategi pendidikan pemilih dan sosialisasi pemilihan, dan sosialisasi kepemiluan yang dilakukan secara masif kepada masyarakat dengan menggunakan metode media sosial, tatap muka, dan penyebaran video. B. Indeks Demokrasi Indonesia. Indonesia menjalankan sistem demokrasi yang dianut secara terus-menerus dari tahun ke tahun. Indeks Demokrasi Indonesia mengalami sedikit penurunan selama periode 2015 hingga 2017, yaitu 72,82 di tahun 2015 menjadi 72,11 di tahun 2017. Kemudian, 2 tahun berikutnya, ID mengalami peningkatan, yaitu 72,39 di tahun 2018. Prognosa ID tahun 2019 mencapai 76,97. Upaya peningkatan ID antara lain dengan penguatan Pokja ID melalui penyelenggaraan forum, workshop, asistensi terkait ID, terutama di provinsi yang skor ID-nya di bawah rata-rata nasional. Penyusunan instrumen atau sistem aplikasi untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RAD provinsi, serta penamajaman instrumen pengukuran ID, aspek, variabel, indikator, metodologi, dan sumber data sesuai dengan dinamika sosial politik. C. Presentase K atau L dengan nilai indeks reformasi birokrasi baik kategori B. Presentase K atau L dengan nilai indeks reformasi birokrasi baik kategori B menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode tahun 2015 hingga 2018, yaitu 86,84% 2015 menjadi 93,89% di tahun 2018. Prognosa persentase KL dengan nilai indeks reformasi birokrasi baik kategori B pada tahun 2019 mencapai 95%. Sejak tahun 2018, penilaian reformasi birokrasi tidak hanya pada tingkat instansi semata, tetapi mencakup unit kerja di bawahnya. Struktur kelembagaan birokrasi yang belum efektif dan efisien menjadi salah satu kendala dalam peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi di KL. Sejak tahun 2018, penilaian reformasi birokrasi tidak hanya pada tingkat instansi semata, tetapi mencakup unit kerja di bawahnya. Struktur kelembagaan birokrasi yang lebih efektif dan efisien menjadi salah satu kendala dalam peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi di K atau L. D. Persentase provinsi dengan nilai indeks reformasi birokrasi baik kategori B. Persentase
Provinsi dengan nilai indeks reformasi birokrasi baik kategori B menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode tahun 2015 hingga 2018, yaitu 8,82% tahun 2015 menjadi 70,59% tahun 2018. Prognosa persentase provinsi dengan nilai indeks reformasi birokrasi baik kategori pada tahun 2019 mencapai 75%. Upaya peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan melalui asistensi bagi instansi pemerintah, baik secara individu maupun dalam bentuk forum atau pertemuan atau workshop pada berbagai daerah di seluruh provinsi. Persentase kabupaten atau kota dengan nilai indeks reformasi birokrasi baik kategori B. Persentase kabupaten atau kota dengan nilai indeks reformasi birokrasi baik kategori B menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode tahun 2015 hingga 2018, yaitu 9,60% tahun 2015 menjadi 11,22% tahun 2018. Prognosa persentase provinsi dengan nilai indeks reformasi birokrasi baik kategori B pada tahun 2018 mencapai 20%. Upaya peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan melalui asistensi bagi instansi pemerintah, baik secara individu maupun dalam bentuk forum atau pertemuan atau workshop pada berbagai daerah di seluruh provinsi. 2. Capaian paradigma pembangunan bidang ekonomi. A. Keterpihakan pada rakyat. Pemerintah Jokowi telah melakukan upaya besar demi pemerataan dan penegakan keadilan sosial di Indonesia. Beragam kebijakan telah diluncurkan demi meningkatkan kekuatan ekonomi rakyat dan mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa. B. Transformasi struktural. Transformasi struktural menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menyasar tiga fokus fundamental, yaitu alokasi sumber daya, kebijakan yang berpihak, hingga pemberdayaan pelaku ekonomi. C. Harga-harga terkendali. Pada masa pemerintahan Jokowi, laju kenaikan harga relatif terjaga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. D. Kemiskinan menurun. Pemerintah berhasil menurunkan persentase tingkat kemiskinan hingga mencapai kemiskinan pada Maret 2018 terendah sepanjang sejarah. Makin banyak warga yang bekerja. Perekonomian yang membaik tercermin dari semakin menurunnya jumlah pengangguran terbuka dan tingkat pengangguran terbuka. F. Kualitas hidup meningkat. Melalui program jaminan sosial, pelayanan kesehatan semakin merata dan mudah dijangkau oleh siapapun sehingga kesehatan keluarga Indonesia terjaga, khususnya keluarga kelompok masyarakat bawah. Peningkatan derajat kesehatan mampu mendorong produktivitas dan kualitas hidup masyarakat, generasi masa depan mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang baik. G. Konsentrasi penguasaan aset mulai menyebar. Seluruh transformasi struktural yang dilakukan pemerintah pada ujungnya mampu menekan konsentrasi penguasaan aset oleh sekelompok orang. BBM satu harga. Pemerintah telah mencanangkan program BBM satu harga di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar, dengan tujuan agar BBM bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia dengan harga yang sama. Hingga Oktober 2017, kebijakan BBM satu harga telah diimplementasikan di 25 titik wilayah dari target 54 titik wilayah di seluruh Indonesia. Membangun kawasan perbatasan. Pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan menjadi prioritas pemerintah untuk memudahkan mobilitas warga, memajukan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. C. Membangun poros maritim. Pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) masih terus didorong untuk memperbanyak pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir dan pulau kecil. Selain itu, pemerintah juga memberikan layanan perlindungan asuransi kepada nelayan. Perizinan berusaha kian mudah. Pemerintah terus melakukan penyederhanaan birokrasi dalam kemudahan berusaha dengan mencabut, menggabung, dan menyederhanakan regulasi dan menyediakan platform perizinan berusaha yang mudah dan cepat. Peringkat investasi membaik. Daya saing membaik. Daya saing Indonesia di kancah global terus meningkat sejalan dengan perbaikan regulasi. Dana desa dan DAR. Pembangunan dari desa merupakan kebijakan pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
O. Insentif pajak UMKM. Daya saing UMKM diharapkan meningkat sehingga mampu ikut serta dalam kegiatan usaha formal. P. Kredit usaha rakyat. Akses pembiayaan yang mudah dan murah menjadi kunci. Selain akses terhadap aset, pemerintah terus menyalurkan KUR dengan bunga yang kian murah hingga 7% pada tahun 2018. Ki. Reforma agrarian. Menuju kemandirian ekonomi melalui redistribusi aset dan akses. Hasil pembangunan yang telah dicapai meliputi A. Jalan dan jembatan. Jalan sepanjang 3.432 km, jalan tol sepanjang 947 km, jembatan sepanjang 39,8 km, dan jembatan gantung sebanyak 134 unit. B. Kereta api. Jalur kereta api termasuk jalur ganda dan reaktivasi sepanjang 754.059 km SP. Peningkatan dan rehabilitasi jalur kereta api sepanjang 413,6 km. Light Rail Transit di Sumatera Selatan selesai dibangun. Light Rail Transit di Jakarta selesai dibangun. Light Rail Transit di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan yang rampung pada tahun 2019. Mass Rapid Transit juga rampung pada tahun 2019. C. Bandara. Ada 10 bandar udara baru, yaitu Miangas, Letung, Tebeliang, Maratua, Morowali, Namniwel, Peru, dan Korowai Batu. Revitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana, terisolasi, dan wilayah perbatasan. Kemudian ada juga pemerintah menargetkan penurunan disparitas harga 5 bahan kebutuhan pokok sebesar 57,21% untuk masyarakat daerah terpencil dan daerah tertinggal yang belum terlayani moda transportasi lain. D. Pelabuhan. 19 pelabuhan baru, 8 pelabuhan yang masih dalam tahap pembangunan dan direncanakan rampung pada tahun 2019. Target peningkatan kapasitas pengangkutan barang dari 16,7 juta TEUs per tahun pada tahun 2014 menjadi 19,7 juta TEUs per tahun pada tahun 2017. Penambahan 5 unit kapal penyeberangan penumpang, penambahan 5 unit kapal motor penyeberangan, dan penambahan 10 pelabuhan penyeberangan. E. Pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing. 1. Inflasi terkendali September 2018 yaitu 2,88%. 2. Pengangguran menurun mencapai angka 5,13% dibarengi dengan terbukanya kesempatan kerja, dan sebagainya. 3. Capaian paradigma pembangunan bidang sosial budaya. Keberhasilan pembangunan manusia dan masyarakat salah satunya ditandai dengan capaian bidang kesehatan dan gizi masyarakat yang secara umum baik. Angka kematian ibu melahirkan (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) telah mencapai target tahun 2019 yang ditetapkan pada RPJMN 2015 hingga 2019, yaitu AKI sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup, SUPAS 2015, dan AKB sebesar 24 per 1000 kelahiran hidup SDKI 2017. Diperkirakan sampai akhir 2019, AKI akan mencapai 243 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB 21,7 per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2015, IPMAS mencapai 0,55 yang mencakup 3 dimensi, yaitu gotong royong 0,55, toleransi 0,49, dan rasa aman 0,61. Pada tahun 2016, perhitungan IPMAS menggunakan metode baru dengan nilai 0,59 yang mencakup 3 dimensi dengan modifikasi, variabel dan indikator lebih luas, yaitu 1. Dimensi kohesi sosial 0,62 untuk melihat kekuatan kolektif yang mencerminkan solidaritas sosial dan daya rekat masyarakat. 2. Dimensi inklusi sosial 0,67 untuk melihat bagaimana setiap orang terlibat dalam proses sosial, memperoleh kesempatan yang sama dalam hal apapun, mendapat jaminan atas hak-hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dan 3.
Dimensi pengembangan kapasitas masyarakat sipil 0,50 untuk melihat kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya publik, berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan, dan menggunakan institusi sosial untuk mencapai konsensus dalam upaya menjaga kelangsungan kehidupan bermasyarakat. IPMAS tahun 2019 masih dalam proses perhitungan yang diharapkan mengalami peningkatan yang mencerminkan kemajuan dalam pembangunan masyarakat. Konflik sosial dihitung melalui kasus bentrok massa menunjukkan penurunan selama periode 2015 hingga 2018, yaitu 58 kasus 2015 menjadi 29 kasus 2018. Prognosa jumlah kasus bentrok massa mencapai 25 kasus pada tahun 2019. Penanganan konflik sosial tidak terlepas dari langkah-langkah: 1. Pencegahan konflik, 2. Penanganan konflik, dan 3. Pemulihan pasca konflik. Upaya penurunan konflik sosial dilakukan melalui antara lain kegiatan-kegiatan penguatan masyarakat dalam penanganan konflik, penyelenggaraan dialog lintas agama, dan peningkatan peran peranata adat. 4. Capaian paradigma pembangunan bidang pertahanan keamanan. A. Pemenuhan MEF. Pemenuhan Minimal Essential Force atau MEF semakin meningkat selama periode tahun 2015 hingga 2018, yaitu 36,44% 2015 menjadi 60,40% 2018. Prognosa pemenuhan MEF pada tahun 2019 mencapai 68,90%. Upaya dari kendala pada percepatan pembentukan satuan baru diakomodasi dalam strategi penguatan kemampuan pertahanan yang diwujudkan melalui pembangunan sarana dan prasarana pertahanan. Selanjutnya, kendala terkait life cycle costs diakomodasi dalam strategi penguatan kemampuan pertahanan yang diwujudkan melalui pengadaan alutsista, pemeliharaan, dan perawatan alutsista. B. Kontribusi industri pertahanan dalam negeri terhadap MEF. Kontribusi industri pertahanan dalam negeri terhadap MEF semakin meningkat selama periode 2015 hingga 2018, yaitu 37,50% 2015 menjadi 54,76% 2018. Prognosa kontribusi industri pertahanan dalam negeri terhadap MEF pada tahun 2019 mencapai 54,14%. Upaya untuk mendorong kontribusi industri pertahanan dalam negeri terhadap MEF berupa pengembangan industri pertahanan melalui hasil produksi bersama, serta mekanisme offset dan imbal dagang pengadaan alutsista dari luar negeri. C. Laju prevalensi penyalahgunaan narkoba. Laju prevalensi penyalahgunaan narkoba terkendali selama periode tahun 2015 hingga 2018, yaitu kurang dari 0,03%. Prognosa laju prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2019 sebesar 0,03%. Upaya untuk terus menurunkan laju prevalensi penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui mengekstensifikasi dan intensifikasi pendidikan anti narkotika kepada seluruh lapisan masyarakat, menerapkan penanganan permasalahan ketika narkotika secara seimbang antara demand reduction dan supply reduction, pengembangan akses layanan rehabilitasi penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta mengungkap jaringan sindikat narkotika dan menyita seluruh aset terkait kejahatan narkotika. Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 6/2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dikeluarkan untuk menekan laju prevalensi penyalahgunaan narkoba melalui keterlibatan seluruh stakeholder pemerintah. 5. Capaian paradigma pembangunan bidang hukum. A. Indeks pembangunan hukum. Indeks pembangunan hukum menunjukkan peningkatan selama periode tahun 2015 hingga 2018, yaitu 0,48 tahun 2015 menjadi 0,61 di 2018. Prognosa indeks pembangunan hukum tahun 2019 mencapai 0,63. Beberapa variabel yang perkembangannya baik yaitu sistem peradilan pidana anak SPPA serta sistem peradilan perdata yang mudah dan cepat. Keberhasilan pelaksanaan SPPA terlihat dari penurunan jumlah ABH di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dari 3.556 menjadi 1.591 orang pada Maret 2019. Penurunan tersebut menunjukkan keberhasilan diversi sebagai wujud dari keadilan
restoratif. Pelaksanaan diversi juga didukung dengan sarana prasarana seperti LPKA di 33 provinsi dan lembaga penempatan anak sementara di 4 provinsi. Adapun tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sistem peradilan yang cepat terlihat dari peningkatan jumlah penyesuaian perkara gugatan sederhana pada tahun 2018 sebanyak 6.469 dibandingkan tahun 2017 sebanyak 2.135 perkara. Penyelesaian perkara melalui jalur mediasi juga mengalami peningkatan menjadi 5.306 di 2018 dibandingkan tahun 2017 sebanyak 2.646 perkara. Upaya yang dilakukan dalam mendorong pembangunan hukum berupa penataan regulasi, perbaikan sistem peradilan, optimalisasi upaya anti korupsi, serta peningkatan akses terhadap keadilan. B. Indeks perilaku anti korupsi. Indeks perilaku anti korupsi menunjukkan peningkatan selama periode tahun 2015 hingga 2018, yaitu 3,59 2015 menjadi 3,66 di 2018. Prognosa IPAK tahun 2019 mencapai 3,80. Pengukuran IPAK berada pada skala 0 sampai 5 semakin tinggi, artinya semakin tinggi anti korupsi. Tidak ada angka IPAK pada tahun 2016 karena BPS tidak melakukan survei tersebut. Upaya anti korupsi akan difokuskan pada strategi untuk meminimalisir praktik suap, serta menguatkan transparansi kepemilikan manfaat perusahaan akan didorong dalam rangka pencegahan praktik korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. C. Indeks penegakan hukum Tripikor. Indeks penegakan hukum tindak pidana korupsi menunjukkan peningkatan selama periode tahun 2015 hingga 2018, yaitu 50,06 di 2015 menjadi 85,33 di 2018. Prognosa Indeks Penegakan Hukum Tipikor tahun 2019 mencapai 85,33. Penyelamatan keuangan negara telah dilakukan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, penyelamatan dan pengembalian keuangan serta kekayaan negara melalui aset recovery. Upaya penegakan hukum Tipikor akan difokuskan pada strategi optimalisasi pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyeluruh. 6. Capaian paradigma pembangunan bidang kehidupan umat beragama. A. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan untuk memperkuat peran dan fungsi agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan melalui 1. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada masyarakat. 2. Peningkatan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan umat beragama. B. Meningkatkan kerukunan umat beragama melalui 1. Penyelenggaraan dialog antar umat beragama untuk memperoleh pemahaman agar berwawasan multikultur. 2. Pembentukan dan pemberdayaan FKUP di provinsi dan kabupaten kota. 3. Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, cendekiawan, dan masyarakat dalam mencegah dan penanganan konflik. 4. Penguatan peraturan perundang-undangan mengenai kerukunan umat beragama. C. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama melalui 1. Peningkatan kapasitas dan peran lembaga sosial keagamaan dalam rangka pelayanan dan pengelolaan dana sosial keagamaan. 2. Peningkatan pengelolaan dan fungsi tempat ibadah. 3. Penguatan reformasi birokrasi dalam pelayanan keagamaan untuk menjamin hak beragama masyarakat. D. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh melalui 1. Peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. 2. Peningkatan pemanfaatan setoran awal dana haji agar dapat mengurangi beban biaya penyelenggaraan ibadah haji. 3. Peningkatan penerimaan negara bukan pajak dari penyewaan asrama haji di luar musim haji. 4. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan haji oleh Komisi Pengawas Haji Indonesia. 5. Peningkatan pelindungan dan pembinaan jemaah haji. E. Meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agama melalui 1. Peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan. 2. Peningkatan kualitas kapasitas SDM aparatur pemerintah. 7. Capaian paradigma pembangunan bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sains atau IPTEX. A. Peningkatan dukungan IPTEX bagi daya saing sektor produksi. Dalam rangka peningkatan dukungan IPTEK bagi peningkatan daya saing sektor produksi, pembangunan IPTEK diarahkan pada 1. Penyelenggaraan lead bank riset dengan output teknologi atau produk baru terdifusi ke sektor produksi.
2. Layanan perekayasaan dan teknologi dalam bentuk penyediaan sarana perekayasaan, desain, dan pengujian. 3. Layanan infrastruktur mutu yang mencakup standarisasi, metrologi, kalibrasi, dan pengujian mutu. 4. Layanan pengawasan tenaga nuklir yang mencakup pengawasan penggunaan tenaga nuklir di industri, pertanian, kesehatan, dan energi. 5. Penguatan kerjasama akademisi swasta pemerintah yang difasilitasi lewat Science dan Teknologi Park, inkubator, dan model Ventura. B. Dalam rangka peningkatan keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam. Secara garis besar, penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK untuk keberlanjutan dan kemanfaatan sumber daya alam meliputi sumber daya hayati, baik yang berada di daratan maupun di lautan, sumber daya nirhayati, utamanya adalah danau dan situ, peningkatan pemanfaatan data penginderaan jauh termasuk pengoperasian stasiun bumi dan pengembangan satelit penginderaan jauh, serta teknologi untuk mitigasi perubahan iklim. C. Dalam rangka menyiapkan masyarakat Indonesia menuju kehidupan global. LIPI bekerja sama dengan beberapa lembaga litbang nasional dan internasional akan memperkuat kapasitas dan jaringan penelitian sosial kemanusiaan. Dalam rangka memperkuat kontribusi penelitian sosial dan kemanusiaan, LIPI bersama-sama lembaga-lembaga litbang daerah akan mengukur indeks kesiapan masyarakat dalam mengantisipasi dan merespon fenomena global village. Strategi yang akan dilakukan meliputi 1. Memperkuat informasi dan data untuk mengukur indeks kesiapan masyarakat dalam merespon dan mengantisipasi fenomena global village. 2. Meningkatkan kapasitas pelaku riset, peneliti, dan lembaga litbang sosial kemanusiaan yang berada dalam jejaring penelitian. 3. Meningkatkan kualitas penelitian sosial dan kemanusiaan di seluruh Indonesia melalui jejaring riset. 4. Mengembangkan kapasitas penyimpanan dan pengolahan data di lembaga-lembaga penelitian. D. Dalam rangka peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar, pembangunan IPTEK diarahkan untuk 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM IPTEK. 2. Pembangunan sarana dan prasarana IPTEK antara lain revitalisasi Puspiptek. 3. Pembangunan repositori dan diseminasi informasi IPTEK. Dan 4. Peningkatan jaringan IPTEK melalui konsorsium riset. 5. Dalam rangka pembangunan 100 teknopark di kabupaten atau kota dan Science Park di setiap provinsi. Untuk tahun pertama, tahun 2015, pembangunan Taman Tekno dan Taman Sains Provinsi adalah sebagai berikut. 1. Sains Park sebanyak 2 buah di Provinsi Papua dan Provinsi Kalimantan Utara, serta 1 buah National Science and Technology Park di Kota Serpong, Provinsi Banten. Teknopark sebanyak 4 buah di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. 8. Mekanisme atau prosedur perumusan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. A. Penyusunan kajian pendahuluan atau background study. Kajian pendahuluan disusun pada akhir tahun RPJMN berjalan. Hal ini dilakukan untuk melakukan analisis berbagai kebijakan RPJMN berjalan, kemudian menghasilkan perbaikan kebijakan. B. Pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010 hingga 2014. Evaluasi atas RPJMN tahun sebelumnya dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan. Kemudian ditentukan tindak lanjut yang direkomendasikan. Hasil rekomendasi tersebut kemudian akan dipergunakan sebagai bahan untuk perumusan dan perbaikan kebijakan RPJMN 2015 hingga 2019. C. Penyusunan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik. Pendekatan teknokratik didahulukan sebab metode yang dipergunakan ilmiah, artinya dipergunakan metode dan kerangka berpikir logis guna menganalisis kondisi objektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya. Penyusunan dengan pendekatan ini tetap mempertimbangkan RPJPN 2005 hingga 2025, hasil kajian pendahuluan, hasil evaluasi, dan aspirasi masyarakat. Setelah diperoleh kesepakatan atau titik temu antara rancangan dengan pendekatan teknokratik dan penjaringan aspirasi masyarakat, maka rancangan yang sudah disusun disempurnakan. Selanjutnya, rencana yang telah disempurnakan tersebut disampaikan kepada Menteri Perencanaan untuk memperoleh persetujuan.
D. Penyusunan rancangan awal RPJMN 2015 hingga 2019. Isi rancangan awal RPJMN terdiri atas kebijakan umum, strategi pembangunan, dan program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro. Program prioritas Presiden dijabarkan ke dalam isu strategis yang bersifat lintas kementerian atau lembaga dan kewilayahan yang dilengkapi dengan indikasi sasaran nasional. Penyusunan Rancangan RPJMN 2015 hingga 2019. Rancangan RPJMN disusun menggunakan rancangan awal RPJMN dan hasil penelaah rancangan Renstraka atau L. Hasil penelaah rancangan Renstraka atau L digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMN menjadi rancangan RPJMN dan bahan penyempurnaan rancangan Renstraka atau L. Rancangan RPJMN selanjutnya digunakan sebagai bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Nasional. F. Penyusunan rancangan akhir RPJMN 2015 hingga 2019. Setelah pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Nasional, maka rancangan akhir RPJMN disusun. Susunan rancangan akhir RPJMN tentu saja berdasarkan hasil Musrenbang tersebut. Selanjutnya dibahas dalam sidang kabinet untuk penyempurnaan. G. Penetapan RPJMN 2015 hingga 2019. Rancangan akhir RPJMN yang telah disempurnakan ditetapkan menjadi RPJMN dengan peraturan Presiden. Rancangan akhir RPJMN ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik. H. Pelaksanaan sosialisasi RPJMN 2015 hingga 2019. Setelah penetapan RPJMN, maka tugas Kementerian Perencanaan dan Bappenas untuk melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah beserta jajarannya. Setelah sosialisasi, maka tugas pada K atau L dan pemerintah daerah untuk menyusun RPJMD bagi lembaga dan daerahnya masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.